Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda mendapatkan materi-materi yang terbaru. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah tema 3, potensi ekonomi lingkungan dengan pokok bahasan aktivitas kegiatan ekonomi, sub pokok bahasan aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu, khususnya di dalam agama Hindu. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia dan menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Dalam bidang politik, pengaruh Hindu-Buddha mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya berkembang di Indonesia. Pada awalnya, masyarakat Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan, kesukuan, dan kerakyatan. Setelah Hindu-Buddha berkembang di Indonesia, sistem pemerintahan berubah menjadi monarki seperti di India, tempat kelahiran Hindu-Buddha. Masuknya agama Hindu-Buddha menjadi awal peradaban Indonesia kuno dengan munculnya kerajaan-kerajaan kuno. Berikut ini beberapa kerajaan Hindu yang tercatat dalam sejarah dan pernah ada di Indonesia. Antara lain, Kerajaan Kutai. Pernahkah kamu mendengar Kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang paling tua di Indonesia. Kerajaan Kutai berdiri pada abad keempat dan berlokasi di hulu Sungai Mahakam, Muara Kaman, Kalimantan Timur. Berdasarkan sumber sejarah, kerajaan ini dipimpin oleh 5 orang raja dengan raja terbesar yaitu Aswawarman, Kudungga, dan Mulawarman. Kerajaan Kanjuruhan sebagai sejarah lokal Kota Malang. Kerajaan Kanjuruhan telah berdiri sejak abad ke-7 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Gajayana yang juga menjadi raja pertama dari kerajaan ini. Kerajaan Kanjuruhan terletak di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Dinoyo. Salah satu peninggalan dari kerajaan ini adalah Prasasti Dinoyo yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Kerajaan Tarumanegara. Salah satu kerajaan Hindu dari daftar 12 kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia selanjutnya adalah Tarumanegara yang berdiri pada tahun 400 hingga 500 Masehi. Berdasarkan isi dari Prasasti Cuaritium, kerajaan Tarumanegara ini dipimpin oleh Raja Purnawarman yang merupakan raja ketiga dan merupakan raja terbesar sepanjang sejarah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara semakin maju dalam bidang pertanian dan perdagangan karena pembangunan terusan air sepanjang 12 km di Sungai Gomati. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11.
Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur. Beberapa prasasti menjadi sumber sejarah dari kerajaan ini, seperti Prasasti Hantang, Jaring, Cina, dan lainnya. Raja Jayabaya menjadi raja yang paling terkenal dari kerajaan Kediri. Barang seperti emas, kayu cendana, perak, dan pinang merupakan barang yang didagangkan pada masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Singasari. Tahukah kamu, Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang memakan banyak korban ketika didirikan. Pada tahun 1222, Ken Arok mendirikan kerajaan ini dengan membunuh Tunggul Ametung. Ken Aroklah yang menjadi raja pertama di Kerajaan Singhasari. Kerajaan ini terletak di Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Prasasti Mula Marulung, Candi Sumberawan, dan Jawi merupakan beberapa peninggalan dari Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Hindu yang paling akhir adalah Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga tahun 1527 Masehi. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur dan didirikan oleh Raden Wijaya. Raja Hayam Wuruk yang namanya sering kita dengar merupakan salah satu pemimpin kerajaan ini. Ia memerintah pada tahun 1350 hingga 1389. Salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit ialah Candi Cetha. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita diskusi kelompok. Kelas kita bagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. Setelah selesai, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bertanya dan menanggapi hasil diskusi presentasi temanmu. Diskusi kelompok. Ini adalah materi untuk diskusi kelompok. Kelompok 1, kalian membahas tentang kerajaan Kutai Martadipura sebagai gerbang masa sejarah Nusantara. Mengapa kerajaan Kutai dianggap sebagai gerbang Nusantara? Kelompok 2, kalian membahas kerajaan Tarumanegara sebagai penanda peradaban sejarah Nusantara di Pulau Jawa. Bagaimana corak agama yang dianut dan apa makna lambang kaki pada prasasti Jarutio. Kelompok 3, kalian membahas kerajaan Kanjuruhan sebagai sejarah lokal Kota Malang. Sebagai kerajaan Hindu pertama di Kota Malang, bagaimana corak kerajaan? Di mana tempat? Apa peninggalannya? Dan siapa pendiri? Kalian harus lebih memahami karena kerajaan ini berada di sekitar kalian. Yang keempat yaitu Kerajaan Mataram kuno. Nuansa kemewahan peradaban Nusantara di Pulau Jawa. Berdasarkan temuan prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang berangkat tahun 929 ditemukan di daerah Malang, kerajaan ini diperkirakan berpindah ke Jawa Timur. Nah, menurut kalian, apa yang menyebabkan perpindahan Kerajaan Mataram kuno ke daerah timur Pulau Jawa? Yang kelima yaitu sejarah Singhasari atau Singosari, pendiri dinasti penguasa Nusantara. Bagaimana hikmah yang kalian dapatkan dari politik yang terjadi di Singhasari? Bandingkan dengan kondisi politik di Indonesia pada masa
ini. Keenam, Kerajaan Majapahit. Supremasi kejayaan Nusantara. Apa tujuan Gajah Mada menyatakan Sumpah Amuk di Palapa? Bagaimana perbedaan Candi Lagam Jawa Tengah dan Candi Langgam Jawa Timur? Nah, itu adalah materi yang harus kalian diskusikan, yang nanti silahkan masing-masing kelompok setelah berdiskusi bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Belajarlah seolah-olah kamu tidak akan pernah bisa menguasainya. Tahan, seolah-olah Anda akan takut kehilangan. Konfusius. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.